Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan kali ini, sebelum kita menginjak ke pembelajaran selanjutnya, marilah kita buka dulu dengan bacaan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi walaupun secara virtual ya. Nah, untuk kali ini kita memasuki pertemuan dalam pembelajaran sifat-sifat Allah dan pembagiannya. Nah, sebelum kita memasuki ke materi pembelajaran, kenapa sih kita harus mempelajari tentang sifat-sifat Allah dan pembagiannya? Nah, tujuannya itu kita harus kita meyakini bahwa sifat-sifat Allah itu ada. Nah, yang kedua itu kita mengidentifikasi, mengelompokkan mengenai sifat wajib bagi Allah. Nah, di sini sifat-sifat Allah itu apa aja sih? Kenapa sih kita harus mempelajari sifat-sifat Allah? Nah, sebelum memasukinya, kita semua lihat alam sekitar kita, ada teman kita, sesama manusia ya, ada makhluk lain, ada seperti tumbuhan, hewan yang selalu beriringan dengan kita. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa Allah itu ada. Nah, Allah itu ada, Allah Maha menciptakan segalanya. Makanya di sini Allah itu mempunyai sifat, yaitu Maha menciptakan manusia, hewan, tumbuhan, air, udara, api, dan sebagainya. Nah, semuanya itu yang menciptakan itu Allah. Jadi di sini itu Allah mempunyai sifat-sifat, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz Allah. Nah, di sini sifat wajib Allah itu ada 20. Sifat wajib Allah itu harus kita ketahui semuanya, walaupun sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Kita harus mengetahui sifat-sifat Allah tersebut. Nah, yang sifat wajib Allah itu ada 20. Salah satunya itu wujud. Nah, tadi kan kita sudah menyinggung tentang alam jagat raya ini, alam semesta ini itu ada. Nah, berarti kalau alam semesta ini ada, berarti ada yang menciptakan dong, Bu. Nah, betul itu ya. Nah, alam semesta ini ada itu karena Allah yang menciptakan alam semesta ini. Jadi kita udah tahu bahwa bahwa si Allah itu mempunyai sifat, yaitu sifat wujud, yang artinya itu ada untuk menciptakan alam jagat raya ini dan menciptakan kita semua. Nah, yang selanjutnya itu ada sifat mustahil Allah. Sifat mustahil Allah itu sifat yang tidak harus ada pada Allah, dan sifat ini itu tidak mungkin ada. Jadi Allah itu tidak mungkin mempunyai sifat mustahil. Nah, Allah itu hanya mempunyai sifat wajib dan sifat jaiz. Nah, di sini sifat wajib bagi Allah itu ada 20, dan sifat mustahilnya juga sama, ada 20. Jadi sifat mustahil itu kebalikan dari sifat wajib Allah. Nah, selanjutnya itu ada sifat jaiz Allah. Sifat jaiz Allah itu ada berapa anak-anak? Ada yang udah baca bukunya? Nah, sifat jaiz Allah itu ada satu, yaitu Allah itu berkehendak sesuai dengan kehendaknya sendiri. Allah itu akan menciptakan ataupun tidak, Allah akan menciptakan alam semesta ini atau tidak. Nah, itu kembali lagi kepada kehendak pada Allah sendiri. Nah, selanjutnya itu kita identifikasikan, kelompokkan sifat-sifat wajib Allah itu tadi. Nah, sifat wajib Allah itu bisa dikelompokkan ke dalam empat sifat. Yang pertama itu sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat maknawi, yang keempat sifat maknawiyah. Nah, yang pertama itu sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu apa sih? Nah, sifat nafsiyah itu sifat yang hanya ada pada Allah. Nah, sifat nafsiyah itu hanya satu ya. Sifat nafsiyah itu hanya satu, yaitu sifat wujud, yaitu ada. Nah, di sini itu sifat yang hanya melekat pada Allah sendiri. Nah, yang kedua itu ada sifat salbiyah.
Sifat salbiyah ini e, sifat yang menolak segala sifat-sifat yang tidak layak dan patut bagi Allah. Nah, berarti di sini itu sifat yang harus ada pada Allah. Nah, itu contohnya seperti sifat kidam, bako, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyat. Nah, sifat salbiyah ini ada 5 ya. Yang tadi kidam, kidam itu artinya terdahulu. Kan tadi udah ada alam jagat raya ini. Berarti sebelum alam jagat raya ini ada, berarti sudah ada Allah karena Allah terdahulu. Nah, itu dari pengertian dari kidam. Yang selanjutnya itu ada sifat bako. Bako itu artinya kekal, yaitu Allah itu selamanya tidak akan rusak ya. Yang ketiga itu sifat mukhalafatul lil hawadisi, artinya itu berbeda dengan makhluknya. Di sini Allah itu tidak ada yang memiliki kemiripan dengan Allah sendiri. Makhluknya ataupun apapun itu tidak ada yang bisa menyamai dari Allah sendiri karena Allah itu berbeda dengan makhluknya. Yang keempat itu qiyamuhu binafsihi, yaitu berdiri sendiri. Allah itu tidak membutuhkan bantuan makhluknya. Yang kelima itu wahdaniyat, yaitu artinya esa. Allah itu esa, satu, tidak ada tandingannya. Nah, selanjutnya itu ada sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini ada 7. Sifat ma'ani itu sifat yang ada pada saat Allah, yang sesuai dengan kesempurnaan Allah. Sifat ma'ani itu ada kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, dan kalam. Nah, sifat ma'ani ini menurunkan sifat lagi, yaitu sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah itu ada kodiron, muridan, aliman, hayan, samian, basiron, mutakaliman. Nah, anak-anak udah bisa mengartikan sifat-sifat dan pembagiannya. Nah, Ibu harap untuk pertemuan kali ini anak-anak udah bisa memahami dan menghafalkan sifat-sifat Allah dan pembagiannya ya. Nah, untuk pertemuan besok Ibu akan menyampaikan mengenai makanan halal dan haram. Nah, sebelum itu anak-anak harus mempelajarinya dulu ya. Cukup sekian pertemuan kali ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.